Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga semua sehat ya. Dan alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa bersua kembali ya di kelas IPS 2 pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini adalah salah satu kesyukuran kita ya karena bisa ya kembali yang mengikuti kelas pada hari ini. Ya baik, sebelum kita melangkah pada pembelajaran selanjutnya, ya alangkah baiknya kalau kita berdoa. Ya untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya doa kita sudah selesai. Ya berharap ya kegiatan belajar kita hari ini ya betul-betul ya kita bisa menangkap ya informasi yang disampaikan insya Allah. Ya baik, untuk itu silakan didengarkan namanya ya. Ibu mau cek kehadiran dulu. Ini kelas IPS 2 ya. Ya Bu. Saraswati, Hadir. Rafika Saleh, Hadir. Selvia Yuliana. Hadir. Ya, baik. Alhamdulillah ya, semua hadir pada pertemuan kita hari ini. Ya, jadi semoga bisa ditingkatkan kembali ya untuk tetap hadir di setiap pertemuan kita. Ya, baik. Kemarin pada pertemuan ya beberapa hari yang lalu ya kita sudah belajar mengenai ya teks eksplanasi sampai dengan teks anekdot. Ya di sini masih ada yang ingat ya pelajaran itu. Tapi semuanya sudah paham ya mengenai ya teks eksplanasi dan juga teks anekdot. Iya paham Bu. Iya, yang lain bagaimana, sudah paham? Paham semua Bu. Iya, alhamdulillah. Ya baik, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini ya kita masuk pada ya materi baru yaitu mengenai buku fiksi. Ya, jadi silakan ya dibuka pada halaman ya 10 di buku cetaknya masing-masing. Ya, baik. Ya, sebelum kita melangkah pada ya materi kita, di sini ada yang tahu apa itu fiksi? Saya. Ya, apa? Fiksi itu cerita imajinasi. Ya, yang lain? Ya, setuju ya, sepakat dengan temannya yang dikatakan ya. Ya, baik. Ya, jadi fiksi itu ya betul apa yang dikatakan ya Nak Selfie ya, bahwa ya fiksi itu adalah cerita yang mengandung imajinasi atau ya imajinasinya pengarang. Ya, jadi saya sampaikan ya bahwa ya fiksi ini merupakan sebuah karya prosa yang bersifat naratif ya, dengan tujuan atau memberikan efek imajinasi. Jadi pengarang ini ya akan menunjukkan sebuah imajinasinya sendiri. Ya misalkan dalam sebuah novel ya, dimana novel itu akan bercerita ya bagaimana situasi mungkin di sebuah daerah ya, padahal di daerah tersebut tidak terjadi hal seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang membedakan antara fiksi dan non fiksi ya, kalau fiksi itu memang imajinasi dari pengarang saja, tapi kalau non fiksi berarti sesuatu yang real terjadi dalam sebuah daerah itu. Yang misalkan terjadi pembunuhan, yaitu masuk dalam kategori ya non fiksi ya. Tapi ketika ya di novel itu atau drama itu yang menceritakan mungkin tentang ya sebuah ya legenda ya, misalkan ada ya budak yang menjadi seorang ular apa dan segala macam, itu masuk dalam ya kategori fiksi seperti itu. Ya, jadi sampai sini bisa dipahami ya tentang pengertian dari fiksi tersebut? Bisa Bu. Ya, baik. Ya itu ya mengenai pengertian dari fiksi. Ya, kemudian kira-kira ada yang di sini tahu apa sih itu contoh dari fiksi itu? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Ya, baik. Ya, jadi yang masuk dalam kategori fiksi itu ya seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, misalkan novel, kemudian drama, ya kemudian juga masuk dalam ya sebuah drama komedi ya yang sering kita mungkin nonton di TV, yaitu masuk dalam kategori fiksi. Ya dimana dalam drama komedi itu biasanya ya hanya yang imajinasi pengarang saja. Ya untuk apa? Ya untuk membuat ya para penonton itu ikut serta, misalkan tertawa dan lain-lain, padahal
itu bukan kejadian yang nyata, seperti itu ya. Jadi sekarang sudah bisa dipahami ya yang mana contoh fiksi dan non fiksi. Ya, bisa, Bu. Ya, baik. Ya, sekarang kita masuk pada unsur ekstrinsik dari kita masuk dari unsur intrinsik dulu ya, dari fiksi itu sendiri, buku fiksi itu sendiri. Ya, yang pertama ya tentunya kita ketahui ya, yang mungkin semua dari dari sebuah contoh ya, misalkan teks misalkan cerpen ya, novel, dia itu ya pasti memiliki tema, kemudian ada tokohnya ya, kemudian juga ada alur ya, ada amanat ya, dan juga ya sudut pandangnya ya, sama halnya juga dengan ya buku fiksi dan juga ya non fiksi ya, seperti itu. Jadi kita bisa kenal ya bahwa dalam sebuah fiksi itu pasti akan ada tema ya. Temanya ini akan membedakan ya, misalkan kita mengambil tema tentang sosial budaya ya, tentang agama ya, ataupun kita mengambil tentang politik ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga tokoh ya, di tokoh ini ya tentunya di sinilah ya perannya dalam sebuah cerita ya, dimana mungkin si tokoh A itu ya bersifat antagonis ya, kemudian dia tritagonis dan lain-lain ya. Jadi kita bisa membedakan ya, oh tokohnya seperti ini, dia pemerannya seperti ini ya, seperti itu ya contohnya ya. Kemudian kita masuk pada penokohan ya, atau karakternya ya. Jadi karakternya itu ya kita juga akan tahu ya. Jadi setelah kita tahu bahwa oh dia itu sifatnya seperti ini ya, bahwa memang seperti itu ya, ada tema, kemudian ada juga tokoh dan ya penokohan ya. Kemudian ada juga alur ya, tentunya setelah ada tema ya, anak-anak sekalian ya, kita pasti akan ya mengikuti kira-kira ini alur ceritanya bagaimana ya, seperti itu. Jadi dalam sebuah ya buku fiksi itu ya, dia akan bercerita ya, misalkan ya dari awal mungkin perjalanannya seperti ini ya, dimana mungkin siluman ular ini, kita contoh ya, contoh saja kita ambil siluman ular ya, dimana dulu itu ya kisahnya itu ya, dia adalah ular biasa ya, tapi mungkin ya ada seorang petani yang pada saat itu ya berkebun, dan kemudian tidak sengaja ya untuk ya memotong mungkin ya ekornya dan lain-lain, sehingga bisa menjadi siluman, seperti itu ya. Itu yang masuk dalam reka adegan dari eh, cerita fiksi tersebut ya. Jadi alurnya itu mungkin seperti itu ya, dari awal sampai akhir itu dia menceritakan bagaimana ya prosesnya ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk pada amanat ya. Jadi kira-kira amanat itu apa ya, ada yang tahu amanat itu apa? Amanat itu pesan-pesan dari cerita itu. Iya, betul sekali ya. Ya, jadi amanat itu adalah pesannya, fokus dengan diri kita, tapi kita tidak tahu bahwa ya kita menyakiti orang lain yang mungkin ya seperti tadi ceritanya ya, mungkin dia asik berkebun ya, tanpa melihat situasi yang ada di sekelilingnya, ternyata dia menyakiti si ular tersebut, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa petik ya, pesannya yang bisa kita petik dalam sebuah kisah fiksi tersebut. Dan terakhir itu ya tentunya ada sudut pandangnya ya. Sudut pandang ini ya bukan hanya ya mengekspresikannya ya, bagaimana mungkin ya pengarang ini bercerita ya sampai di akhir endingnya bagaimana, tapi betul-betul juga ya para penulis ini ya akan ya berusaha untuk mengajak ya para penonton mungkin atau para pembaca ya, untuk ikut dalam alur dari setiap cerita yang dituliskan, seperti itu ya. Sampai sini di bagian unsur intrinsik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah dipahami ya. Yang lain bagaimana? Ya, paham. Ya, baik. Ya, sekarang kita masuk pada poin yaitu unsur ekstrinsik. Yaitu yang pertama itu ada latar belakang dari pengarang itu sendiri ya. Ya, jadi latar belakangnya itu kenapa mungkin dia mengangkat tema seperti itu. Ya, boleh jadi karena mungkin di sekelilingnya itu melihat fenomena lingkungannya yang mungkin ya seperti itu tadi ya, bahwa ya sudah banyak ya manusia yang tidak ya mementingkan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya ya penulis ini mengangkat tema seperti itu ya. Kemudian juga ya kondisi masyarakat ya, betul sekali ya, melihat fenomena itu ya, maka pengarang ini akan mengangkat ya, supaya ya masyarakat itu sadar bahwa memang penting ya untuk saling menghargai satu sama lain ya. Kemudian yang ketiga itu ya menciptakan suatu karya ya. Tentunya ya dengan adanya fiksi ini ya bukan hanya sekadar
bercerita saja, tapi betul-betul mengangkat sebuah cerita yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan memiliki ya pesan moral yang bisa kita petik seperti itu. Ya, jadi nilai moralnya itu bisa berupa nilai agama, kemudian juga bisa berupa tentang ya sosial masyarakat, ya bagaimana kita hari ini ya yang berdampingan seperti itu. Kemudian juga ya boleh jadi lebih dominan mungkin nilai moralnya ya tentang spiritualnya mungkin seperti itu. Ini bergantung lagi dari ya seorang pengarang itu, ya seperti itu. Ya itu ya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Iya, ya semua paham ya. Yang di belakang bagaimana? Tidak ada yang tidur? Ya tidak ada ya, semua fokus ya. Ya jadi ibu harap ya apa yang ibu sampaikan tadi ya betul-betul ya dicatat kemudian bisa dipahami seperti itu. Ya baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, yang melihat juga ya waktu ya sudah akan pergantian kelas. Ya untuk itu ya ibu akan memberikan ya tugas ya atau pekerjaan rumah. Ya jadi tugasnya itu ya kalian akan membuat satu ya cerpen ya yang mengenai temanya itu ibu ambil tentang sosial masyarakat ya. Ya, Bu. Ya jadi ya ketika anak-anak sekalian membuat cerpen ya tentunya harus ya mengikuti tadi ya ada unsur intrinsiknya kemudian ada unsur ekstrinsik ya. Jadi silakan kita buat ya, kemudian setelah itu pas pertemuan hari Kamis depannya insya Allah nanti kita akan analisis bersama ya pesan dari ya cerita fiksi yang telah kita buat seperti itu. Ya sampai sini ada yang kita tanyakan mengenai tugasnya? Ya, tidak, Bu. Ya sudah jelas ya. Ya. Ya jadi silakan kita buat satu cerpen mengenai tentang sosial masyarakat. Ya setelah itu nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan analisis bersama mengenai pesan-pesan moral ya yang ada pada cerita yang telah ditulis. Ya, yang di belakang masih ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Ya baik, kalau tidak ada, baik ibu cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya dan semoga nanti kita bisa bersua kembali ya di kelas yang sama insya Allah. Ya untuk itu ibu akhiri dan mengucapkan alhamdulillah. Ya kami juga ucapkan terima kasih banyak ya kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan hadir ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya untuk itu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.